Kisah seorang ibu yang berhasil mencetak keluarga Qur'ani. Kisah ini disampaikan oleh seorang penghafal Al-Quran di salah satu masjid di Makkah Al-Mukarramah. Ia berkata, "Telah datang kepadaku seorang anak yang ingin mendaftarkan diri dalam halaqah. Maka aku bertanya kepadanya, 'Apakah engkau hafal sebagian dari Al-Quran?' Ia menjawab, 'Iya.' Kemudian aku berkata kepadanya, 'Bacakan dari juz amma.' Maka kemudian ia membacanya. Aku bertanya lagi, 'Apakah kamu hafal surat Tabarak?' Ia menjawab, 'Iya.' Aku pun takjub dengan hafalannya di usia yang masih dini. Aku bertanya kepadanya tentang surat An-Nahl. Ternyata dia hafal juga. Maka semakin bertambahlah kekagumanku atasnya. Kemudian aku ingin mengujinya dengan surat-surat panjang. Aku bertanya, 'Apakah engkau hafal surat Al-Baqarah?' Ia menjawab, 'Iya.' Dan ia membaca surat tersebut tanpa salah sedikit pun. Kemudian aku berkata, 'Wahai anakku, apakah kamu hafal Al-Quran?' Ia pun menjawab, 'Iya.' Subhanallah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Aku memintanya untuk datang esok hari bersama dengan orang tuanya. Sedangkan aku sungguh benar-benar takjub. Bagaimana mungkin ayahnya bisa melakukan hal sehebat itu? Suatu kejutan besar ketika ayah anak tersebut hadir. Aku melihat penampilannya tidak menunjukkan orang yang komitmen kepada as-sunnah. Segera ia berkata kepadaku, 'Saya tahu Anda heran kalau saya adalah ayahnya, tapi saya akan menghilangkan rasa keheranan Anda. Sesungguhnya di belakang anak ini ada seorang wanita yang setara dengan 1000 laki-laki. Aku beritahu kepada Anda bahwa aku di rumah memiliki 3 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Dan anakku yang paling kecil, gadis berusia 4 tahun, sudah hafal juz amma.' Kemudian aku sangat kaget dan bertanya, 'Bagaimana bisa seperti itu?' Ia mengatakan bahwa sang ibu ketika mereka mulai bisa berbicara pada usia bayi, maka ia memulainya dengan menghafalkan Al-Quran dan memotivasi mereka tentang itu. Siapa yang menghafal pertama kali, maka dialah yang berhak memilih menu makan malam untuk hari ini. Siapa yang melakukan murajaah pertama kali, maka dialah yang berhak memilih kemana kami akan pergi mengisi liburan minggu ini. Dan siapa yang menghatamkan pertama kali, maka dia yang berhak menentukan kemana kami harus mengisi liburan tahun ini.' Seperti inilah istriku menciptakan suasana kompetisi dalam menghafal Al-Quran dan murajaah. Ketika merenungkan dan memikirkan kisah yang penuh pelajaran ini, kami mendapati bahwa seorang wanita solihah yang senantiasa memperhatikan kebaikan rumah tangganya, maka dialah wanita yang Nabi SAW berwasiat pada kaum laki-laki untuk memilih sebagai pasangan hidup, meninggalkan orientasi harta, kecantikan, dan kedudukan. Maka benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Selamat atasnya ibu dari anak-anak tersebut yang telah menjamin masa depan anak-anaknya dengan menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada mereka kelak di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, akan dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dalam kehidupan dunia, karena sesungguhnya tempat kembalimu dalam kehidupan akhir adalah sesuai dengan ayat yang dahulu engkau baca. Hadis riwayat Ibnu Hibban.